Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinto dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksi. Apa sih harga pokok produksi? Nah, jadi harga pokok produksi menurut Mulyadi adalah total biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk siap untuk dijual. Menurut saya, jadi harga pokok produksi itu adalah sebuah pedoman dalam pengambilan keputusan mengenai harga dan strategi produk. Nah, unsur-unsur yang ada pada harga pokok produksi ini terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, manfaat dari harga pokok produksi ini antara lain seperti untuk menentukan harga jual produk. Nah, jadi kita tuh tahu patokan kita, strategi kita, kita tuh menjual produk ini dengan harga berapa supaya kita untung. Jadi harga jual harus melebihi dari harga pokok produksi. Nah, yang kedua untuk memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga untuk menghitung laba dan rugi periodik. Jadi kita tuh bisa menghitung kita tuh rugi atau tidak. Yang keempat untuk memantau harga pokok, persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah perhitungan manajerial yang mengukur biaya langsung yang dikeluarkan dalam memproduksi produk yang dijual selama satu periode. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yoga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Taufik dari kelompok 4 akan mempresentasikan slide 3 yaitu tentang manfaat harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Nah, kalau menurut Mulyadi, harga pokok produksi itu adalah informasi harga produk yang dihitung untuk jangka waktu tertentu dan bermanfaat bagi manajemen untuk itu ada dua. Yang satu adalah untuk patokan penentu harga jual. Nah, kalau misalkan kita tahu HPP-nya dan kita juga akan tahu harga jualnya itu berapa. Nah, jangan sampai kayak gini. Kalau misalkan kita tahu HPP-nya nggak akan sampai kayak gini. Siapa tahu lebih besar biaya bahan baku daripada harga jual. Misalkan kita itu kan beli kue tiaw 5.000, nah terus beli capcay juga 5.000. Nah, itu kan termasuk biaya baku. Nah, jangan sampai kita itu dijualnya 7.000. Nah, kalau misalkan kita tahu HPP-nya nggak akan pernah terjadi kayak gitu. Nah, terus ada laba yang diinginkan tah. Nah, kita jadi tahu laba yang diinginkan itu pengen berapa. Nah, ini ada tiga faktor, yaitu faktor penentunya adalah persediaan awal, persediaan akhir. Nah, persediaan akhir itu adalah persediaan di akhir periode. Nah, terus yang ketiga adalah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih itu termasuk kayak pembelian barang, pembelian angkut dan lain-lain. Nah, terus yang selanjutnya adalah menghitung harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Nah, HPP ini rumusnya adalah persediaan awal ditambah persediaan bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, kalau misalkan sesuai dari tabel yang di bawah adalah ini saya menghitungnya dari sesuai dari yang sudah tercatat hasil wawancara juga. Nah, dari sini itu adalah persediaan awalnya itu 250.000. Nah, ditambah persediaan bersihnya itu adalah 500.000. Nah, terus ditambah biaya angkut pembelian. Biaya angkut pembelian itu adalah 50.000. Nah, lalu ditambah juga potongan pembelian. Potongan pembeliannya itu 50.000. Nah, lalu dikurangi persediaan akhir tadi. Nah, ini kan dimasukkan ke rumusnya sama dengan yang dari tadi di tabel itu dimasukkan dengan rumus yang HPP ini. Nah, dikurangi 132.000. Nah, lalu sudah begitu tinggal dijumlah. Nah, persediaan yang 500 tadi, yang 500.000 tadi lalu dijumlahkan 50.000
untuk biaya angkut pembelian, lalu dijumlahkan lagi untuk potongan pembelian. Nah, jadi di sini itu 250.000 untuk persediaan awal ditambah 500.000. Ini 500.000 itu hasil dijumlahkan dari 500.000 ditambah 500.000. Nah, lalu pokoknya hasil 250.000 ini, yang ini tadi yang 500.000 untuk awal pembelian bersih. Nah, lalu dikurangin persediaan akhir. Nah, lalu 500.000 dikurangi 250 dikurangi. Nah, ini caranya yang 500 ini untuk apa? Pembelian bersih ditambah ongkos pembelian dikurangi potongan pembelian. Nah, jadi 500 ditambah 50 jadi 550 dikurangi untuk potongan pembelian. Jadi ini tetap jadi hasilnya 500, soalnya 500 ditambah 550 dikurangi 50 jadi hasilnya tetap 500. Nah, setelah itu untuk persediaan awal di 250.000 ditambah 500.000 untuk hasil yang barusan dijumlah. Nah, lalu dikurangi persediaan akhir adalah 132.000. Nah, jadi hasil totalnya itu 882. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita menghitung harga pokok produksi, kita akan menghitung harga pokok penjualan. Tapi sebelum menghitung harga pokok penjualan, kita akan menghitung dulu pembelian bersihnya berapa. Nah, rumus pembelian bersih itu pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian jika ada dan ditambahkan dengan potongan pembelian. Itu akan mendapatkan pembelian bersih. Nah, setelah mendapatkan pembelian bersih, kita akan menghitung persediaan barang. Menghitung persediaan barang itu pembelian bersih yang tadi ditambahkan dengan persediaan awal barang. Lalu setelah mendapatkan persediaan barang, kita bisa menemukan harga pokok penjualannya dengan cara persediaan barang dikurangi dengan persediaan akhir. Itu adalah harga pokok penjualan. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil wawancara. Kelompok kita berhasil mewawancarai tukang kue tiaw yang ada di belakang kampus Unjani. Namanya adalah Bapak Muhammad Ridwan. Lalu alat-alat pembuatan kue tiaw ini, jadi bapak ini tuh menyewa satu lahan gitu, terus dia itu udah mempersiapkan kayak kontainernya gitu, roda kontainer, terus ada wajan, kompor, tabung gas, regulator gas, spatula, styrofoam, sumpit, daun pisang, kresek juga, etalase, terus ada meja sama kursinya gitu kalau misalkan yang buat makan kue tiaw di tempatnya, nggak dibungkus gitu. Terus masing-masing harganya ada di sebelah sini dan banyaknya juga. Dalam proses pembuatan kue tiaw, tentunya diperlukan beberapa bahan, dan berikut adalah beberapa bahan dan beserta harganya. Yang pertama ada kue tiaw dengan harga 15.000 per kilogram, ada pakcoy dengan harga 10.000 per kilogram, ada kol 6.000 per kilogram, telur 21.500 per kilogram, siomay kering Rp250 per bungkus, minyak kelapa 12.500 per kilogram, garam 12.000 per kilogram, penyedap rasa 30.000 per toples, gula pasir 20.000 per kilogram, kecap 50.000 per kilogram,
bawang putih 20.000 per kilogram, dan sambal dengan harga 20.000 per kilogram. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung harga pokok produksi. Di sini persediaan bahan baku awal adalah sebesar 250.000. Pembelian bahan baku sebesar 500.000. Jadi bahan baku tersedia untuk dipakai sebesar 750.000 dengan persediaan bahan baku 132.000. Bahan baku langsung yang digunakan sebesar 618.000. Karena di sini tidak ada tenaga kerja langsung, kita langsung menghitung biaya overhead pabrik. Bahan penolong sebesar 384.500, biaya listrik pabrik sebesar 20.000, penyusutan mesin dan perlengkapan pabrik sebesar 45.000. Jadi total biaya overhead pabrik adalah sebesar 449.500. Biaya produksi sebesar 1.067.500. Jadi harga pokok produksi tersedia untuk dijual adalah sebesar 1.067.500. Di sini saya akan membahas tentang laba yang diperoleh dari penjualan kue tiaw. Nah, untuk penjualannya sebesar Rp1.485.000. Total tersebut diperoleh dari penjualan selama 1 hari. Karena dalam 1 hari itu menjual lebih dari 160 porsi. Dan kita mengambil menjadi 165 porsi per harinya. Sudah itu dikalikan dengan harga per porsinya sebesar Rp9.000. Maka diperolehlah total tersebut. Selanjutnya harga pokok penjualan sebesar Rp1.067.500. Total tersebut sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Di situ kita mendapatkan laba kotor, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan sebesar Rp437.500. Nah, sudah kita mendapat laba kotor, kita mencari laba bersihnya, yaitu dikurangi dengan beban-beban. Kita ada beban perbaikan dan pemeliharaan dan beban lain-lain sebesar Rp50.000. Maka laba bersih yang kita dapat yaitu Rp367.500. Dan untuk kesimpulannya, harga penjualannya sebesar Rp1.485.000. Harga pokok produksi dan penjualannya sebesar Rp1.067.500. Kenapa sama? Karena menggunakan sistem tidak menstok barang dalam proses maupun barang jadi. Jadi sistemnya jika ada pembeli baru diproses. Nah, untuk beban pemeliharaan dan lain-lain sebesar Rp50.000 dan harga jual per porsinya Rp9.000. Untuk biaya produksi per porsi sebesar Rp7.000 dan laba per porsinya sebesar Rp1.000. Nah, maka laba bersih per harinya sebesar Rp367.500. Sekian dan terima kasih.